Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan saya di channel STY Cahocol. Saya akan berbagi yaitu tentang suntik. Apakah penyuntikan bisa membatalkan puasa? Karena kita sebentar lagi akan memasuki bulan puasa, yaitu bulan Ramadan, dan menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam yang menjalankan. Apalagi pada saat sekarang ini kita lagi giat-giatnya mencanangkan vaksinasi COVID-19 ya. Pemberian vaksinasi itu menggunakan metode penyuntikan. Video ini dibikin di sini saya hanya ingin membagikan tentang para pendapat ustadz, menjelaskan tentang penyuntikan apakah membatalkan puasa. Nanti silakan Anda tonton sampai habis supaya informasinya tidak setengah-setengah, dan silakan Anda simpulkan sendiri apakah penyuntikan itu membatalkan puasa atau tidak. Oke, untuk tidak memperpanjang lagi, silakan Anda saksikan. Di sini saya tampilkan ada 4 ustadz. Oke, kita saksikan yang pertama dari Ustadz Adi Hidayat, yaitu atau yang dikenal dengan UAH, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Mari kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Berjumpa kembali dalam sesi diskusi seputar persoalan-persoalan Ramadan. Telah sampai kepada kami pertanyaan yang menanyakan persoalan, Ustadz, bagaimana hukumnya suntik atau donor darah saat puasa? Oh, memang benar, suntik itu ada yang dua bagian tentunya. Ada yang Anda maksudkan donor darah, ada yang Anda maksudkan suntik untuk memberikan obat atau semacam yang lain. Untuk donor, mungkin terkait juga dengan hijamah, bekam, dan sebagainya. Jika dengan donor itu tidak mengurangi kekuatan Anda dalam menunaikan puasa, maka itu masih boleh dilakukan, tidak ada masalah. Ya, kecuali ketika Anda kerjakan itu bisa menurunkan kemudian kekuatan Anda, energi Anda berkurang, dan Anda jadikan lemas untuk berbuka, maka itu hukumnya tidak boleh dilakukan. Ya, bisa jatuh makruh atau bahkan haram jika memang dipastikan itu bisa mengganggu puasa Anda. Namun demikian, sekali lagi, jika itu bisa memberikan misalnya energi-energi positif untuk meningkatkan ketaatan dan tidak mengurangi kekuatan Anda puasa, maka itu boleh dilakukan, bahkan jika ada manfaatnya berpahala untuk Anda. Adapun suntikan lain selain donor yang sekiranya bisa menghadirkan energi, ya, Anda tidak makan lewat mulut tapi Anda masukkan makanan dan energi lewat suntikan misalnya, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau suntik biasa untuk masukkan obat yang bukan dalam keadaan energi-energi tertentu, maka itu sah dilakukan, tidak ada masalah di dalamnya. Allah Ta'ala alam. Ini kalau suntik untuk obat, itu jais, boleh ya. Bukan untuk menambah energi ya, bisa suntik vitamin C atau lain, itu bukan. Jadi ada penyakit yang memang harus disuntik, ada insulin, ada macam-macam misalkan, harus diberikan, itu boleh, tidak membatalkan puasa ya. Nah, ada lagi amalan makruh kalau dilakukan dosa sih tidak, cuman Allah nggak suka ya, Nabi tidak suka ya. Semacam misalnya, maaf, yang masak-masak kebanyakan cium bau masakan ya, atau banyak mencoba apakah asin atau manis ya, atau melembutkan makanan untuk bayi dengan cara dimasukkan ke mulut, itu makruh masuknya. Nah, ada amalan mustahab itu yang sangat dianjurkan, berpahala bila dikerjakan tapi tidak mengandung dosa bila tertinggalkan. Di antaranya bersiwak ya. Siwak itu artinya sikat gigi ya, bersikat gigi ya. Jadi kayu itu bukan siwak namanya. Kalau kayunya disebut dengan udul arak ya, kayu digunakan untuk bersiwak ya. Jadi Anda boleh menggunakan itu, boleh menggunakan sikat gigi, tapi yang dianjurkan jangan gunakan pasta-pasta yang sekiranya bisa mengumpulkan ludah ya. Jadi kalau misalnya Anda gunakan pasta gigi ya, ludahnya misalnya banyak terkumpul atau diduga sebagian tersisa akan tertelan, itu makruh hukumnya, makruh ya. Itu tadi penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Yang kita saksikan lagi pendapat dari Ustadz berikutnya, yaitu Abdul Somad ya, Ustadz Abdul Somad atau yang dikenal dengan UAS. Di situ disebutkan fatwa Syekh Qardawi, kalau suntik obat tak batal, darah diambil tak batal, tapi kalau infus batal, karena infus itu makanan. Jadi kalau ada suntik obat sakit demam tak batal, tapi kalau infus, suntik sakit perut, suntik sakit kepala, suntik demam tak batal, tapi suntik infus batal, karena infus itu makanan. Kalau infus tak batal, pejabat-pejabat, orang-orang kaya enak aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pesan infus 60 botol, pasang di bawah, masuk 2 botol, habis itu rapat. Anak-anak buahnya letoy semua. Kenapa kalian pada lesu semua? Tengok saya, puasa tetap fit.
Udah 2 botol masuk. Patutlah fit. Itu tadi pendapat dari Ustadz Abdul Somad ya. Wah, sekarang kita Ustadz yang ketiga, yaitu puasa ya, mengambil darah sampel, bahkan suntik untuk pengobatan pun asalkan bukan di lubang yang 5, bukan lubang mulut, bukan lubang hidung, bukan lubang telinga, bukan lubang buang air kecil, bukan lubang buang air besar. Selain 5 ini maka di lengan dan sebagainya ditusuk tidak membatalkan puasa. Jadi nggak apa-apa Anda diambil darah untuk sampel. Bahkan kalau seandainya dimasukkan, ya, apalagi itu diambil, kalau dimasukkan sekalipun tadi tidak batal. Pendapat dari nomor 3 dari Ustadz Buya. Sekarang yang keempat, yaitu Ustadz yang terakhir, yaitu dari Ustadz Firanda yang akan menjelaskan tentang penyuntikan ya. Mari kita simak bersama-sama. Sekarang kita bahas pembahasan berikutnya, bagaimana obat yang dimasukkan melalui kulit, infus atau suntik atau insulin dan yang lainnya ya. Baik, sekarang insya Allah antum semua bisa jawab. Kalau suntik batal atau tidak? Hah? Suntik di sini batal atau tidak? Suntik di sini batal atau tidak? Suntik di bokong batal atau tidak? Di paha batal atau tidak? Kalau suntik di sini? Jadi kalau suntik di mulut batal memang. Jadi kalau suntik di sini tidak membatalkan, karena itu bukan saluran ke lambung, tapi dia langsung ke darah, dan tidak ada kelezatan di situ, tidak ada kelezatan. Dan ini diniat memang bukan untuk menguatkan, tapi untuk pengobatan. Paham? Demikian juga insulin juga bukan untuk makanan minuman, tapi dia adalah untuk obat. Oleh karena suntik insulin, pendapat yang kuat tidak membatalkan apa? Puasa. Demikian juga suntik-suntik yang lain. Ini tadi pendapat dari masing-masing Pak Ustadz ya, yang menjelaskan bahwa suntik itu ternyata tidak batal. Tapi ini terserah Anda lagi yang kira-kira masih ragu atau masih mencari referensi lain untuk tentang penyuntikan, apakah batal atau tidak pada saat puasa menjalani penyuntikan. Silakan nanti Anda tulis di kolom komentar kalau Anda mempunyai referensi lain ataupun ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Silakan tulis di kolom komentar. Di sini saya hanya berbagi tentang pengetahuan, tentang ilmu, dan bagi para pengunjung baru yang baru menonton video ini baru pertama kali, yang belum subscribe silakan subscribe dan tekan tombol like serta komen apabila ada hal-hal yang perlu dikomentari. Kemudian share bila sekiranya ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.